Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puber Putra Pakuan Belajar bersama saya dengan Bapak Ismet, guru mata pelajaran servis komponen engine di SMK Putra Pakuan. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi servis komponen mesin, terutama spesial di mesin diesel, dasar-dasar mesin diesel. Di mesin diesel, terutama mesin diesel 4 langkah, di mana untuk satu kali proses pembakaran diperlukan 2 kali putaran poros engkol. Dia terdiri dari mulai langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Pada saat langkah hisap, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, katup masuk terbuka, katup buang tertutup, udara murni masuk ke dalam silinder, poros engkol melakukan setengah putaran yang pertama dari 0 sampai 180 derajat. Kemudian langkah kedua yaitu langkah kompresi, di mana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, kedua katup dalam keadaan tertutup, udara murni dimampatkan sehingga terjadi kenaikan tekanan 30 kg per cm persegi dan temperatur 500 sampai 800 derajat, sementara poros engkol melakukan setengah putaran yang kedua dari 180 sampai 360 derajat. Pada saat akhir langkah kompresi, langkah berikutnya adalah langkah pembakaran, di mana bahan bakar disemprotkan oleh alat yang namanya injection nozzle. Bahan bakar begitu disemprotkan akan terjadi percampuran antara udara murni yang bertekanan dan bertemperatur tinggi, sehingga akan terjadi pembakaran, timbul panas, sehingga piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, katup masuk dan katup buang dalam keadaan tertutup, sehingga poros engkol melakukan putaran yang pertama dari putaran yang ketiga dari 360 sampai 540 derajat. Yang keempat adalah langkah pembuangan, di mana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, katup masuk tertutup, katup buang terbuka, udara murni dikeluarkan, mengeluarkan lewat katup keluar, katup buang, kemudian ke knalpot, poros engkol melakukan putaran terakhir dari 540 sampai 360 derajat. Di sini akan diperlihatkan perbedaan pengaturan tenaga yang dilakukan oleh mesin diesel dan oleh mesin bensin. Mesin diesel yang kita pelajari pada hari ini adalah mesin diesel yang masih model lama, tradisional, dan kemudian mesin bensinnya juga masih mesin bensin tradisional. Pada mesin diesel ini, yaitu untuk pengaturan output tenaga yang dilakukan pada saat pedal akselerator, pedal ditekan atau pedal gas, istilah kasarnya ditekan, ini akan mempengaruhi jumlah pengaturan bahan bakar yang dilakukan oleh injection pump untuk disemprotkan oleh injection nozzle. Di sini udara tidak diatur, yang diatur adalah jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Kemudian kalau mesin bensin, pada saat pedal akselerator ditekan atau pedal gas diinjak, maka akan terjadi pembukaan katup throttle. Di sini yang akan masuk ke dalam silinder adalah campuran udara dan bahan bakar. Jadi jelas perbedaan di sini bahwa pada mesin diesel yang diatur pengontrolannya adalah jumlah bahan bakar yang diinjeksikan, sementara untuk mesin bensin campuran udara dan bahan bakar yang diinjeksikan. Nah, kalau kita lihat grafik, yang namanya mesin diesel itu dipengaruhi oleh kompresi dan temperatur. Di sini akan terlihat antara kompresi dan temperatur, dua perpaduan yang cukup penting. Di sini yang namanya perbandingan kompresi akan mempengaruhi jumlah udara yang akan dibutuhkan oleh mesin diesel. Jadi kalau mesin diesel mempunyai perbandingan kompresi 16, maka di sini diperlukan kalau kita lihat tekanan kompresinya sekitar di atas 16, kemudian temperatur udaranya di atas 50 kg per cm. Jadi antara kompresi dengan temperatur perlu sekali untuk terjadinya pembakaran yang sempurna pada mesin diesel. Kemudian kalau kita lihat grafik di sini, di mana mesin diesel itu melakukan proses pembakaran digambarkan lewat grafik
kalau kita lihat nanti akan kita tayangkan videonya, itu pembakaran itu terjadi dari mulai 20 derajat sebelum TMA sampai 20 derajat setelah TMA, atau di sini disebut juga dengan top dead center, titik mati atas. Jadi pembakaran ini mempengaruhi proses pembakaran mesin diesel yang sesungguhnya. Jadi kalau kita lihat grafik, kalau kita bagi, itu yang namanya proses pembakaran mesin diesel itu ada beberapa periode, atau yang disebut ada ignition delay. Jadi waktu pembakaran tertunda, kemudian ada proses flame propagation, atau di sini kalau ignition delay dari A sampai B, kemudian dari B sampai C itu disebut dengan flame propagation, kemudian dari C disebut juga dengan direct combustion, kemudian dari D sampai E disebut afterburning. Jadi kalau kita saksikan di sini yang namanya puli itu disebut dengan crank angle. Pada saat puli berputar, di puli itu ada tocoakan atau titik. Di situ pada saat dia berputar sebelum 20 derajat sebelum TMA, ini bahan bakar mulai diinjeksikan. Di sini mulai terjadi proses bahan bakar yang diinjeksikan dari mulai A sampai sampai D. Itu disebut dengan fuel injection. Kemudian pembakaran itu terjadi dari titik B sampai titik E, disebut dengan combustion. Di sini kalau kita lihat amati, pada saat bahan bakar itu diinjeksikan, maka udara di dalam silinder pada saat akhir langkah kompresi, kalau kita lihat di sini, itu kondisi udara baru bertekanan 20 kg per cm persegi. Kemudian 20 derajat prosengkol baru mau berputar 20 derajat sebelum TMA. Bahan bakar mulai diinjeksikan, di sini akan terjadi percampuran antara bahan bakar yang disemprotkan dengan tekanan dan temperatur udara di dalam silinder. Sementara piston masih bergerak menuju titik mati atas. Dan pada saat piston menuju ke titik mati atas, tekanan udara dan bahan bakar sudah mencapai 30 kg per cm persegi, baru menimbulkan yang namanya disebut dengan pemulaian pembakaran, atau disebut juga dengan ignition. Dari ignition sini, maka piston terus bergerak, campuran udara dan bahan bakar yang bercampur dengan udara murni yang ditekan oleh piston sampai di titik mati atas, maka akan terjadi yang disebut dengan perambatan api, atau disebut juga dengan flame propagation. Begitu di TMA, piston sudah tidak menuju lagi ke atas karena mentok, ketemu dengan dinding silinder. Akibatnya campuran udara dan bahan bakar itu akan terbakar begitu bahan bakar yang masih disemprotkan oleh injection nozzle, sehingga terjadi kenaikan yang tinggi, tekanannya mencapai 50 kg per cm. Begitu tekanan di dalam silinder 50 kg per cm persegi, akibat dari tekanan percampuran antara udara dan bahan bakar ditambah lagi dengan injection nozzle masih menyemprotkan bahan bakar, akan langsung terbakar. Ini yang disebut dengan direct combustion. Pembakaran langsung ini akan menyebabkan kenaikan yang cukup tinggi, mampu mendorong piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, dan sisa pembakaran dan sisa bahan bakar yang belum disemprotkan akan habis terbakar. Di sini disebut dengan afterburning atau setelah pembakaran, maka pembakaran berakhir. Disinilah yang disebut dengan proses pembakaran mesin diesel. Nah, kalau di sini kita lihat perbedaan antara pembakaran yang nggak sempurna antara mesin diesel yang disebut dengan diesel knocking, atau di mesin bensin yang disebut dengan gasoline knocking atau detonasi, atau disebut juga pre-ignition. Di sini akan terjadi kapan mulainya terjadinya knocking. Terjadinya knocking pada mesin diesel itu akibat bahan bakar disemprotkan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, atau akibat tekanan udara di dalam silinder rendah sementara bahan bakar sudah diinjeksikan, sehingga akan terjadi pembakaran yang nggak sesuai di awal waktunya.
sehingga tidak terjadi pembakaran berikutnya disebut dengan diesel knocking. Karena mesin diesel itu suara dan bunyi getarannya cukup tinggi, maka tidak terdengar suara yang menggelitik, beda dengan mesin bensin. Kalau mesin bensin itu akibat busi memercikan bunga api terlalu awal, sementara bahan bakar dan udara belum mau terbakar, sehingga akan terjadi pembakaran lebih awal. Kemudian terjadi lagi karena dorongan dari piston, terjadi lagi pembakaran. Ini yang disebut dengan gasoline knocking, atau pembakaran itu terjadi setelah pembakaran yang sebenarnya. Ini tidak diperlukan oleh mesin. Itu jelas terdapat perbedaan antara knocking pada mesin diesel dan knocking pada mesin bensin. Nah, di mesin diesel atau di mesin bensin juga sekarang sudah digunakan yang namanya baut plastic regen. Baut plastic regen itu bukan bautnya dari plastik, tapi metode pengerasan. Di mesin-mesin terutama yang membutuhkan getaran dan temperatur yang tinggi, bahwa baut cylinder head itu memerlukan yang namanya metode pengerasan plastic regen. Metode pengerasan plastic regen beda dengan metode pengerasan baut biasa. Ini terutama dipakai di mesin diesel. Mesin bensin sekarang juga udah cukup banyak memakainya. Karena pada metode baut plastic regen itu pengerasannya itu tidak seperti pengerasan baut biasa. Kalau baut biasa dikeraskan sesuai dengan momen yang ditentukan. Misalnya baut cylinder head, metode pengerasannya kita sudah tahu bahwa dimulai dari posisi tengah. 1, 2, 3, 4, 5 dan berikutnya. Nah, di sini diperlukan metode 3 cara. Pertama, yaitu dikeraskan melalui metode pengerasan pertama di momen spesifikasi. Misalnya baut cylinder head itu biasanya 500 kg per cm persegi, kemudian dikeraskan. Begitu dikeraskan menggunakan kunci momen, begitu bunyi suara klik atau di sini menunjukkan angka 500 kg per cm persegi, ditambah lagi, diulang lagi dari mulai baru sampai 90 derajat. Begitu dapat 90 derajat ditambah lagi 90 derajat berikutnya, sehingga titiknya yang tadi posisinya di sini kembali posisi ke sini. Dari di sini posisi ke sini, atau dimulai dari posisi 0 di sini putar 180 derajat adanya di sini, tapi tidak boleh dilakukan sekaligus. Ini cara metode pengerasan baut plastic regen. Mesin diesel dengan mesin bensin di pistonnya juga beda. Pistonnya di sini dibuat beralur atau disebut juga dengan heat dam. Heat dam ini panas yang diterima oleh piston tidak langsung diterima oleh badan piston, sehingga piston itu tidak menggeliat atau tidak berubah bentuk. Sementara dudukan ring piston nomor 1 dibuat dari lapisan FRM atau disebut juga dengan fiber reinforcement metal. Jadi dicampur dengan fiber dan aluminium. Di sini bentuknya juga beda nih. Untuk ring piston nomor 1 dia menggunakan tipe semi piston ring, di mana piston ringnya itu dibentuk miring, tidak mungkin akan dipasang terbalik. Kemudian yang nomor 2 juga begitu juga, beda dengan nomor 1. Kemudian yang ring oli dibuat tipe solid ring with oil ring. Jadi untuk melumasi pada saat piston bergerak ke atas, kemudian mengikis minyak pelumas pada saat piston bergerak ke bawah. Jadi demikian piston atau piston ring yang dipasangkan pada mesin diesel. Nah, mesin diesel akhir-akhir ini sudah menggunakan timing bell, ya. Timing bell pada mesin diesel, terutama yang dipasangkan pada kendaraan Toyota Kijang mesin diesel, kalau sekarang itu sudah menggunakan timing gear. Ini masih yang tipe lama, di mana di sini untuk pengaturan dari mulai masa kerja katup, saat injeksi bahan bakar, kemudian saat piston bergerak di posisi top, itu sudah diatur titik-titiknya atau disebut dengan camshaft timing pulley timing max di sini. Kemudian pulinya juga dicoak dan sebagainya, sehingga ini semua mempengaruhi masa kerja katup. Masa kerja katup di mesin diesel
terutama mesin diesel 2L model lama, kijang diesel lama ya, di mana katup itu dibuat sedemikian rupa tidak seperti cara kerja mesin. Kalau cara kerja mesin, katup in bekerjanya saat langkah hisap, katup X juga bekerjanya saat langkah hisap. Kalau dibuat sedemikian rupa ini, maka akan terjadinya keterlambatan pemasukan bahan bakar dan pengeluaran campuran udara bahan bakar dan nggak maksimal. Oleh sebab itu dibuat katup in itu dibuat 6 derajat sebelum TMA dia sudah mulai terbuka, ditambah lagi langkah hisap 180 derajat, ditambah lagi awal langkah kompresi 37 derajat, sehingga masa kerja katup 6 derajat tambah 180 derajat tambah 30 derajat menjadi 223 derajat. Begitu juga katup buang. Katup buang itu terbuka itu 53 derajat sebelum TMB. Kalau kita lihat masa kerja katup buang 180 derajat, di sini akan tampak 53 derajat itu katup buang terbuka, kemudian ditambah 180 derajat pada saat langkah hisap, kemudian buang hisap, kemudian ditambah 3 derajat setelah langkah kompresi, maka akan terjadi 53 derajat tambah 3 derajat 56 derajat ditambah 180 derajat menjadi 226 derajat, sehingga akan terjadi yang namanya kedua belah katup akan terbuka secara bersamaan di akhir langkah buang dan kemudian di awal langkah hisap 6 derajat sampai 3 derajat. Itu disebut dengan overlap. Sampai jumpa di puber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.